Supaya apa? Supaya skornya itu tidak 6-0. Baik, bagaimana Jadi tanggapan kita ambil 4-2, supaya apa? Pertandingan itu begini Vito, kalau 6-0 tidak bagus juga dilihat oleh rakyat, tidak bagus dilihat oleh penonton. Silakan. Sebentar. Ucapan Tantowi tadi, kita bisa kalau bikin 6-0, sayang tidak mampu. Ya? Prabowo tidak mampu membuat 6-0, 1-0 aja susah. Kemarin saya hitung 5-1 lah. Waktu babak pertama, 6-0 asli kalah. Bentar, ada satu lagi yang saya mau bantah. Yang kedua, kedekatan saya sama Jokowi, kedekatan saya sama Prabowo sama. Tapi Tantowi kedekatannya dengan Prabowo karena sudah ditolak sama Jokowi. Iya, sudah datang, ditolak, mental ke sana. Coba kalau diterima, pasti akan ada di sini duduk berdirinya. Dan saya jadi orang baik-baik nonton di situ. Jadi Vito, Baik. yang layak dipercaya dalam debat seperti ini, orang itu kan macam-macam. Ya. Ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3, yang hanya mendapatkan informasi itu dari siapa. Yang saya akan informasikan malam ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang disampaikan oleh Pak Hatta. Karena saya berada di lingkar yang sangat dekat dan saya tahu pasti apa yang terjadi. Saya juga loh. Betul. Silakan Dan. Enggak, maksudnya saya Bu, juga tapi Niko. Ini masalah esensi apa yang disampaikan tadi malam. Ya. Mampukah Prabowo menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Jokowi? Masalahnya bocor lagi, bocor lagi. Bocor, ya kan? Esensi dari pertanyaannya tidak terjawab. Karena apa? Misalnya apa misalnya? Misalnya ditanyakan masalah DAU dan DAK. Ya. Masalah itu dijawab lagi, oh ini karena kebocoran energi. Menurut saya bukan itu jawabannya. Dan jawaban pertanyaan defisit anggaran. Lagi-lagi bicara mengenai kebocoran energi. Terus bicara mengenai kebocoran energi. Tanpa menjawab esensi dari pertanyaan. Bocor. Gimana, silakan. sebenarnya gini ya, kalau kata saya sih Pak Prabowo tuh karena IQ-nya tinggi ya. Jadi pertanyaan yang tidak substansial itu jawabannya nggak usah substansial juga gitu. Ya kan? Kecuali Jokowi bertanya tentang sesuatu yang substansial. Misalnya kemarin waktu diomongin masalah ekonomi kreatif gitu. Pertanyaan tuh nggak substansial gitu. Terus tiba-tiba Jokowi juga ngomong tentang bagaimana ekonomi kreatif, tentang desain dan lain itu juga tidak substansial, itu biasa. Anak-anak di sini juga tahu semua ekonomi kreatif gitu loh. Saya substansial. Prabowo nggak tahu. Nggak tahu, nggak ngerti saya. Tahu lah. Berarti Tahu lah. pintar kalian daripada calon presiden. Gini loh. Kemarin itu sebenarnya Mas Prabowo tuh ngenyek dikit sebenarnya. Karena anaknya dia udah ada di desain interior dan desainer baju ya. Setuju. Dan ada beberapa segmen itu yang tidak substansial dan tidak mempengaruhi bobot penilaian. Kayak misalnya, sorry. Bikin mereka happy, Sorry. rakyat senang kan. Sorry ya, kayak misalnya Saya pertanyaan. sangat setuju dibilang ngenyek. Prabowo tuh ngenyek dirinya sendiri. Ya kan? Mempermalukan dirinya sendiri. Nggak bisa jawab. Jadi kalau gini, Saudara Niko kan mengatakan mengenai bocor lagi. Karena banyak yang tidak tahu. Ya, kalau kita berbicara pembiayaan untuk program-program pembangunan yang bermuara pada ekonomi kesejahteraan dan seterusnya, sumber paling besar itu adalah apabila pemerintah berikut bisa mengamankan minimum 1 triliun yang bocor. Ya, jadi kata bocor itu memang harus digarisbawahi karena kita belum memperhatikan itu. Daripada ada seorang yang ingin menjadi presiden NKRI, negara kartu Republik Indonesia. Ya. Jadi gini. Jadi setiap permasalahan coba dijawab kartu. Enggak. Setiap permasalahan dijawab kartu, ya. Rakyat bisa mikir, ya. Karena itu bukti konkret yang bisa dikerjakan oleh Jokowi. Yang lain tidak bisa. Jokowi sudah berbuat, belum jadi presiden saja sudah berbuat. Kemudian, kalau Prabowo bilang selalu bocor. Yang bikin bocor adalah wakilnya, dia sendiri, Menteri Perekonomiannya, anggota DPR-nya, gimana? Itu yang bikin bocor. Yang bikin bocor. Kalau sudah bocor, itu DNA. DNA itu harus diamputasi. Kalau orangnya itu aja, DNA masih ada terus, bocor terus, sampai mampus. Silakan. Dani silakan. Sebenarnya dari pemerintahan Mbak Mega, Yusuf Kala itu juga bocor juga sebenarnya. Siapa yang bilang nggak bocor ya kan? Nah tapi hebatnya pemerintahnya Pak SBY ini ya, yang paling hebat, yang lain mungkin nggak terlalu hebat, tapi yang paling hebat adalah
banyaknya koruptor yang masuk KPK. Itu buktinya bahwa pemerintahan ini cukup tegas terhadap koruptor dengan banyaknya koruptor yang masuk penjara. KPK-nya yang Kita akan tegas. lanjutkan, kami akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di KPK-nya debat. yang hebat tegas. Kita break dulu. Kita sudah saksikan bagaimana mas-mas kita, abang-abang kita tadi menyampaikan pendapatnya terkait dengan capres masing-masing dalam konteks debat yang baru saja kita saksikan kemarin. Saya tanya ke pihak Prabowo Hatta, tadi saya tanya ke capres nomor urut 2. Apa yang kurang dari Jokowi menurut Anda? Pak Jokowi yang terhormat ini ketika bertanya itu suka menggunakan istilah-istilah yang sektoral yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Misalnya adalah TPID ya. Itu nasional loh. Dia jelaskan begini, TPID itu adalah tim pemantauan inflasi. Kurang. Saya tadi malam mau teriak. TPID itu adalah tim pemantauan dan pengendalian inflasi. Jadi dia sendiri yang membawa kepanjangan itu, dia sendiri tidak tahu kepanjangannya apa. Itu satu ya. Kedua, kalau saya misalnya yang duduk di Komisi 1 yang bergerak di komunikasi, tiba-tiba nanya Sis, Anda setuju nggak mengenai plik dan emplik? Setuju. Nah, ya kan? Kemudian Anda tanya, Anda perlu nggak ketika kita tayangan itu kita membawa kamera SNG? Itu hal-hal yang sektoral. Teknis. Ya kan? Jadi cobalah ketika bertanya itu maksud kita apa? Mau memojokkan lawan atau ingin mendapatkan jawaban? Kalau kita ingin mendapatkan jawaban, wajib hukumnya akronim itu kita terjemahkan. Supaya apa? Kita mendapatkan jawaban. Nah di sini kita lihat Kita duga kuat ada pertanyaan yang berusaha untuk menyudutkan. Oh betul, karena begini, ini adalah refleksi ketidakamanan diri, satu. Dan kedua, tidak tahu lagi menjatuhkan lawan yang begitu kuat ini dengan cara seperti itu. Baik. Itu yang digarisbawahi oleh rakyat tadi malam. Baik, silakan. Itu penyamaan penyamaan level. Apa kita bicara dengan level yang sama? Kita berbicara dengan pengetahuan yang sama. Kalau Anda jawab langsung, Anda seperti DAU, DAK, Anda Mas Prabowo langsung tahu. Karena kita bicara dengan level yang sama. Ketika saya tidak tahu istilah itu, kita bicara dengan tidak level yang sama. Gimana kita mau memimpin dengan level yang nggak sama? Nggak bisa. Jadi DAU, gini. DAK tahu kan? Tahu. Jadi gitu. gini, maksudnya level yang lebih rendah maksudnya. Nah, Ya kan? ada yang level yang lebih tinggi? nggak Ada dari dong, itu. masalah Nggak ada internasional bicara. tanya yang internasional dong. Iya nggak, masalah-masalah internasional tanyanya Indonesia, ini Indonesia. Ekonomi internasional, bro. Loh, kalau nggak ada Kan? hubungannya internasional. Tapi Indonesia. tadi malam itu, Vito, ada yang merasa ada. Ini nih, Begini, pengetahuan Pak internasional Prabowo itu untuk kalau bisa dia jadi tidak tahu, macan Asia. bukan Ya, sok tahu oh dia iya. tanya. Mohon maaf Pak Jokowi, TPID itu artinya apa? Bukan sok tahu. Kalau sok tahu itu seperti Sis tadi. Anda tak setuju nggak mengenai plik? Setuju. Ditanya apa? Nggak tahu. Nah, Nggak nanya lagi kan? karena udah pasti nggak tahu. Ya kan? Enggak, Gitu. kalau nanya lagi kenapa nanya gituan di sini? Ini bukan urusan itu. Pertanyaannya salah. Tapi ini Ya. contoh ya. Tapi lagi-lagi masalah kelemahan Jokowi itu lagi-lagi nggak substansial kalau hanya masalah singkatan. Masih Harusnya banyak tahu. hal besar yang Harusnya Mas karena- Prabowo harus tahu. Dia menjadi presiden. Kalau tingkat kita desanya berbicara keunggulan dan kekurangan pihak sana, ya 6 segmen berapa segmen acara kita ini? Ini, 6 ini. segmen ya? Ini, Iya. 5. 5 segmen. Nggak bakal cukup ya. Saudara-saudara sekalian, 9 Juli nanti yang kita cari adalah Presiden Republik Indonesia yang menurut konstitusi dia adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kita sedang tidak mencari kepala daerah. Ya, setuju. Ya, kita Setuju. sedang mencari kepala negara yang mempunyai wawasan luas. Tahu mau dibawa kemana bangsa dan negara ini 5 tahun ke Oke. depan. Itu Ya. artinya apa? Menurut Anda Jokowi tidak layak. Saya rasa debat tadi malam itu levelnya berbeda. Jadi banyak yang mengatakan yang aku tadi bilang malam, tadi, aku bukan. bilang, ya kan? Tadi malam itu kita mencari ya Presiden Republik Indonesia dan Gubernur DKI. Silakan. Tadi malam itu. Silakan ditanggapi. Setuju. Presidennya Jokowi, gubernurnya Ahok, Prabowo jadi macan Asia. Iya. Iya kan? Karena kita mencari presiden yang punya pengalaman di tingkat wali kota, gubernur seperti di Amerika. Gubernur belum, Mayoritas. sorry, gubernur belum. Sudah. Udah dipilih. Sudah jabatan Belum sudah dilantik. belum terbukti 5 Sudah tahun sukses. dipilih. Belum terbukti sukses Sudah 5 tahun. dipilih. Sudah 2 tahun. Terbukti sukses 5 Sudah 2 tahun. tahun. 2 Jadi, tahun. 2 Sorry, tahunnya itu sorry. bisa Sorry, kalau membersihkan waduk Ria Rio, waduk Peluit yang 10 tahun tidak bisa dibersihkan oleh orang lain. Benar nggak? Iya.
Cuma Semua. 2 tahun sama Jokowi. Waduk yang lain Apalagi juga ada yang belum Indonesia selesai. kecil. Yang Nanti diceritakan kalau belum jadi selesai. presiden, semua ibu kota diberesin sama dia. Iya, Semua provinsi diberesin. Sampai tingkat desa. Nggak mungkin lah. Jadi gubernur Jakarta aja belum bisa kok. Loh, Siapa bilang? Belum bisa. Belum terbukti 5 tahun. Belum terbukti 5 tahun. belum 5 tahun aja masalahnya udah banyak Belum, selesai. belum ya kan? selesai. Apalagi Belum kalau selesai. 5 tahun. Belum selesai. Iya. Belum selesai, bro. Nih, Belum selesai. jadi ini Tapi belum selesai. jangan ya. kita, jangan kita yang Begini, menilai. begini. Dunia Belum yang menilai. selesai. Jokowi nomor berapa sebagai wali kota di dunia? Nomor 3 di dunia. Di dunia. Bayangin. Saya setuju. Dunia yang Saya menilai. 3, bro. Jokowi manusia berpengaruh nomor berapa? 100 besar di dunia. Bayangkan. Begini. Sebentar lagi Jokowi Fit, akan menjadi presiden Sis, berpengaruh sebentar, di Sis. dunia. Iya. Kita kalau mau membawa Pak Jokowi ke Jakarta, jangan. Itu adalah kelemahan kalian. Jadi kalau kita berbicara kelebihan Jokowi, jangan masuk ke Jakarta. Karena Jakarta itu yang diklaim sebagai kesuksesan itu. Jadi kemana? Ke Yaman? Nah sekarang begini. Terlalu jauh. Sis, kalau gua tanya nih ya, yang dia sebut dengan Tanah Abang ya, Blok G, kita lihat ya, macet lagi ya, pedagang di Pemerintah sana pusatnya ngeluh, membiarkan ya mobil kan? masuk begitu Kemudian, banyak. banjir, Hatta Rajasa membiarkan. banjir, macet, sama aja. Jadi kata Dani MRT tadi, aja dihadang-hadang sama gue pusat. nih, Gimana macet mau nyampe maju? ke sini, ya karena nggak nyampe-nyampe 1 jam. Jadi, Karena apa? jadi ini Karena adalah pemerintah permasalahan. pusat- Jadi jangan ngomong Jakarta, karena Jakarta itu adalah titik lemah Jokowi. Karena pemerintah pusat yang menghadang-hadang kemajuan Jokowi. Kata siapa? Mau ngilangin Kata macet, siapa? mobil dibiarkan Kata masuk oleh siapa? Menteri Perekonomian. Kata siapa? Atas siapa? Bukti itu. Buktinya siapa? Buktinya mana? Impor, Buktinya mana? Buktinya mana? Inilah susahnya. Jadi gini, Bentar, inilah susahnya menjadi host yang memoderatori atau memfasilitasi 4 Bengong. host lainnya. Ini dua sebelah sini host, sebelah sini host juga. Jadi kita break dulu. break ganti down. aja nih hostnya nih. Saya akan minta Bung Hanta Yuda untuk memberikan insight terkait perdebatan ini juga perdebatan kemarin. Tetaplah bersama kami di debat. Kami kembali, saya minta tanggapan Bung Hanta. Tadi kan kita sudah terhibur ya istilahnya. Terhibur dari debat kakak-kakak kita entertainer yang memberikan sebenarnya sih substansinya cukup juga sih untuk menilai debat kemarin. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, sangat terhibur. Saya sangat terhibur. Mungkin teman-teman di penonton dan pemirsa juga sangat terhibur. Iya. Karena pertanyaannya juga menarik dari Alvito tadi. Ditanya apa kekurangan Jokowi dan sebaliknya. Dan itu yang membuat menurut saya, bayangkan kalau tadi malam moderator membuka pertanyaan seperti Alvito. Saya bisa membayangkan begitu serunya. Bisa kita move on Dan ke isu yang lain, jangan tapi ngomongin tidak boleh. moderator. Tapi tidak boleh. Enggak, fair buat bukan mereka. salah moderatornya, Ya, tapi ya, memang ya. ada aturan dari KPU yang Ya, tidak boleh. Mungkin sudah mulai ada tiktaknya, bukan moderatornya, Ya, ya. tapi konsepnya. Baik. Nah, tapi begini menarik. Tontonan malam hari ini saya ingin mengkonfirmasi dari hasil survei kita terakhir poll tracking, hanya 25% dari pemilih yang baru tahu tentang visi misi Capres-Cawapres. Sementara 61% itu belum tahu sama sekali sebenarnya. Harusnya dibantu lewat itu. Sementara survei yang lain juga kita ajukan pertanyaan, apa hal yang penting, informasi terpenting dari pasangan Capres-Cawapres? 36% adalah soal visi misi program Capres-Cawapres dan 35% adalah rekam jejak. Jadi yang terpenting 2 poin. Visi, misi, program, dan rekam jejak. Itu yang harus dibedah. Saya agak bingung sebenarnya mengajukan pertanyaan apa dari tontonan 4 orang yang luar biasa ini. Nah, saya hanya ingin melengkapi apa yang ditanyakan oleh Alvito tadi. Untuk Mas Tantowi dan Mas Dhani, pertanyaan adalah, bisa tidak membantu juga saya dan dari perspektif 2 orang ini, apa sisi kelebihan dari seorang Jokowi dan kelemahan Prabowo? Bisa. Mudah-mudahan bisa objektif. Sebalik yang kedua, Mas Sis dan Mas Walaupun Diko. kita ragukan itu. Iya, saya berharap itu. Kita mau melihat objektivitas Sini juga ini. ya, apa keunggulan Bisa Prabowo? keunggulan dari seorang Prabowo dan sedikit kelemahan dari Jokowi menurut Baik. Anda secara jujur. Baik. Terima kasih. Silakan dijawab dulu. Sekarang kita mulai ke segmen santai ya, bukan segmen Dari teriak-teriak. Karena suara saya sudah mulai habis. Kelebihan Jokowi di sini adalah dia itu bisa disebut media darling. Pak Prabowo bukan. Karena Pak Prabowo itu agak benci diwawancara dan agak kurang suka untuk hal-hal yang berbau pencitraan dan lain-lain. Bedanya Prabowo di sini dan Jokowi, memang Pak Prabowo itu sudah bergaul dengan petani udah bertahun-tahun.
tapi nggak pernah ada media yang meliput. Sehingga yang lebih terkenal merakyat adalah Jokowi yang baru-baru ini. Bener nggak, Mas? Waduh, saya nggak perlu nambahin, udah bener sekali ini. Udah nih ya. Kalau Jadi gini, kelebihannya Jokowi itu ada dia itu media darling seperti saya lah gitu. Ya kan? Jadi kalau wartawan ketemu saya itu seneng gitu kan. Nah, Pak Prabowo itu nggak terlalu suka dengan hal-hal yang pencitraan hal seperti dia hanya bekerja selama bertahun-tahun. Indikasinya apa kalau beliau itu lebih merakyat daripada Jokowi ya? Dia bisa membawa Partai Gerindra dari berapa 4,5% ya sampai ke berapa persen? Mas? Ya 2009 itu urutan ke-8, Ya. 2014 itu partainya urutan ke-3. Itu nggak mungkin kalau tidak benar-benar rakyat langsung ke rakyat gitu. Udah ya, nih, Jadi udah ya. kekurangannya Pak Prabowo cuman dia kurang dekat dengan kamera dan wartawan Oke, gitu. silakan. Kalau ukurannya partai, saya dari nol bikin partai langsung masuk 7% di Senayan. Berhasil. Saya mencalonkan SBY langsung jadi presiden. Kemudian 2009 malah 300%. Jadi itu bukan ukurannya. Sis, jawab dulu, pertanyaannya kalau memang bukan itu. ukurannya, Nggak jawab dulu kelemahan dan Nggak kelebihan. nggak di komen. Oke. Pertanyaannya lain. Oke. Kan kita fair tadi. Iya. boleh, Anda boleh. Sabar. Boleh. Sabar. Boleh. Jadi gini. Keunggulan, kelemahan Jokowi atau keunggulan? Terserah kelebihan Keunggulannya- Prabowo atau kelemahan Jokowi apa? Keunggulan Jokowi memang sangat luar biasa. Kelemahan. Kelemahannya Jokowi yang pertama adalah kurus, ya. Kelemahan, Bos. Kelemahan kurus. Tadi krempeng. Oh, Seperti iya. yang Mbak Mega bilang. Ya, benar. Kalau dia agak gemuk dikit aja, saya rasa pendukungnya jauh lebih banyak. Oh, iya, Cewek-cewek iya. pasti naksir semua. Masuk. Oke. Kepintarannya sangat luar biasa diakui di Loh, itu Indonesia. kelebihannya, Bos. kekurangannya lagi. Kekurangannya, dia terlalu pintar. Kekurangannya. Oh, itu kelebihan, Bos. Oh, kelebihan juga ya? Iya. Nggak ada mungkin. Kelebihannya Prabowo apa tadi ditanya? Kelebihan Mas? Pak Prabowo, dia tentara. Iya. Dia sering ngasih komando. Iya. Komando top down. Itu kelebihan sekaligus kekurangan. Duh, nggak boleh. Nggak boleh. Kelebihan kan ditanya Nggak boleh. kelebihan. Kelebihannya dia militer. Kalau dia boleh. ya kan Top gitu. down itu kelebihan. Nah, ditanya kekurangannya. Kekurangannya top down juga gimana? Masa nggak boleh? Kekurangannya Hak nggak asasi boleh. itu. Aku tadi nggak bahas kekurangannya Jokowi, enggak. Ini Ya kita itu membahas- urusan itu, tapi kan ini bisa. Kelebihannya top down. Vito, Kekurangannya Vito. top down Ini waktu juga. habis, serahin ke Niko aja. Mari kita move on. Anda mau ada follow up question? Mas Hatta? Saya pikir sama ya. Tadinya saya berharap memberi sisi lain. Gak ada dari sincere itu. di politik Indonesia itu tapi tidak kan ada sincere. Kan tidak ada. Jadi ya apa Tapi namanya? Mas, sorry, Ini itu kelemahan. Ini sincere sekali loh Danilo. Pak Prabowo itu kelemahan loh. Beliau kalau diajak untuk masuk Iya. TV kamera, Oke. dia paling Oke, susah. cukup. Lanjutkan. Apa Ya, pertanyaan? tadi saya mau mengajukan hal yang serius, tapi saya yakin pertanyaan saya serius pasti dijawab tidak serius sama empat orang ini. Makanya lebih baik saya tanya yang Loh, saya jawabnya serius. Mas Vito. Top down itu bukan serius. Jawaban gua serius nggak? Iya, banget. serius. Top down itu Dan- bukan serius. Dan Alvito paling ringan pekerjaannya malam hari ini, hanya duduk saja. Ini bentar lagi ada lagu-lagu, nanti kita nari bareng nih lama-lama. Apa gimana? Enggak, saya satu saja soal kartu dan bocor tadi. Ya. Yang bocor nanti, yang kartu dulu. Yang kartu ini agak serius lah sedikit. Itu kan ada kebijakan buat kartu pintar, buat kartu sehat, itu bagus luar biasa. Tapi kan butuh anggaran, APBN. Sementara kekuatan koalisi, misalnya menanglah katakanlah Jokowi JK, itu kan 36,9% kekuatannya. Nah, kalau kemudian di DPR betul sistem presidensil kan tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Tapi juga butuh untuk menyukseskan kebijakannya harus dukungan dari rakyat. Nah, harus 50% plus 1. Itu gimana kiatnya kira-kira dari tim Jokowi JK untuk menjawab itu? Kalau ini Jadi pertanyaannya apa sebentar? Ini Satu dulu barangkali Nah. biar fokus. Jadi gini, ini Enggak, ini saya kasih bonus. Kita break dulu, nanti dijawabnya setelah pariwara. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya potong Niko tadi, silakan. Jadi kalau kita lihat kembali ke Pilgub kemarin, pasangan Jokowi Ahok itu hanya mewakili 17%. Bagaimana 17% itu menghadapi anggota DPRD dengan segala macam kebijakannya? Pasti akan sangat sulit. Tapi karena yang dikerjakan oleh pasangan ini Jokowi Ahok ini sangat baik, sehingga partai-partai pun ada yang ingin mencoba melawan, tapi akhirnya karena desakan-desakan politik dari masyarakat, sehingga mereka pun akhirnya punya kepentingan-kepentingan politik lainnya. Jadi nggak mungkin. Itu juga yang dilakukan oleh SBY. SBY itu mempunyai koalisi yang sangat besar, tapi bagaimana dengan kenaikan BBM? Nggak berhasil, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa
partai-partai ini pun masih punya common sense untuk menentukan, nggak semenang koalisi, langsung mereka sama-sama bergabung dan menentukan menjadi oposisi gitu. menjadi oposisi. Itu nggak jadi seperti itu. Menurut saya Boleh begitu, saya tambah sedikit ya? Ya, boleh. Jangan banyak-banyak, Mas. Kalau kebijakan Jokowi sama JK nanti bagus, pro rakyat, Iya. kemudian DPR tidak menyukai, ya rakyat berkelahi sama wakilnya saja. Iya, pasti. Kalau memang bagus, kemudian track recordnya tidak ada bocor-bocornya, tidak pernah korupsi, pasti rakyat akan membela dan DPR yang tidak membela Akan aneh. kehilangan, Iya, akan kehilangan. Baik, konstituennya. kita lempar ke sini ya. Silakan. Ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan? Jadi gini, Anta, permasalahan bangsa ini pertama tidak akan dan tidak mungkin bisa diselesaikan dengan kartu. Berapapun kartu yang kita punya. Indikasi. Itu yang pertama ya. Indikasi susah. Yang kedua, Ini setiap kartu. kartu itu Pertanyaannya Nggak, ulang itu karena kan awalnya begitu. Nggak, ini Karena menimpali, begini ya, menimpali. gini akan ke sana saya. Katakanlah kartu itu dijalankan. Setiap kartu itu memerlukan anggaran besar. Nah, salah satu hak sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita, hak dari DPR itu adalah anggaran. Saya setuju dengan pendapat Anda bahwa presiden manapun ya akan sulit bekerja dengan baik jika tidak didukung oleh kekuatan di parlemen. Nah, kebenaran di koalisi kami ini sudah presidennya bagus, wakil presidennya mengerti permasalahan ekonomi Calon. mikro dan makro, dan didukung oleh kekuatan DPR yang mayoritas. Saya rasa kita di sini berbicara mengenai kelanggengan, dan itu akan terjadi insya Allah pada Mas Hanta, Capres nomor 1. saya tambahin gini, kalau kita bicara masalah kartu dan biaya, negara tidak boleh lari. Negara ini sudah absen selama ini. Ya. Ini adalah amanat undang-undang bahwa negara ini diciptakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanat undang-undang. Sorry. Negara tidak boleh lari. Gini ya. Kalau negara berapapun biayanya, negara harus tanggung jawab karena itu amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dan APBN 1.800 triliun yang bocornya banyak itulah yang buat itu nanti. Nah, Jangan boleh dikorupsi lagi. itu. Kembalikan ke rakyat. Begitu, pertanyaannya begitu Anda? Atau beda? Enggak, kalau saya gini, sorry, saya kan belum ngomong. Ntar dulu. Gini loh, masalah kartu ini kan sesuatu yang belum lolos fit and proper test ya. Mungkin saja kita Mas punya ide yang lebih baik daripada kartu. Ya, Mungkin sekarang kan? belum ada ya Mas. Mungkin, lo ada dong. Kartu kredit kita. Artinya apa? Kartu itu masalah teknis yang biasa lah menurut saya, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Mas Kartu- Dhani, buat kita masalah kartu itu masalah biasa. Buat Buat saudara-saudara rakyat, kita yang tidak bisa sekolah, Yang itu tidak adalah bisa masalah yang luar biasa. bukan. Sorry. Iya, buat kita itu nggak ada masalah. Dan Sorry. Kartu dan itu. solusi kartu ini lebih Lebih dahsyat. lebih dahsyat masalah- dari BPJS misalnya. Iya. gitu. Yang Bukan- sudah ada sebelumnya gitu ya. Kartu itu kan teknis ya, kartu itu kan teknis aja. Kalau niat kita membantu masyarakat ya nggak usah pakai kartu juga bisa. Baik. Artinya gini loh, Kalau nggak pakai apa yang kartu disebut fit korupsi ya. kartu itu juga harus lolos fit and proper test nanti di DPR nanti. Siapa yang akan melaksanakannya? Iya kan? Kalau yang melaksanakan Niko, lu percaya nggak? Percaya. Percaya. Percaya ya. Kan? Saya Jadi- anggota dewan bukan eksekutif. Oh Pelaksana iya, eksekutif. mungkin temennya. Jadi gini, apa semua itu kan masalah teknis nanti bisa dibicarain di DPR. Kalau memang semuanya masuk fit and proper test, semuanya masuk akal semua, kita juga nggak akan neko-neko untuk ngeyesin karena menurut saya ide kartu itu biasa aja. Dan Kalau saya sih yes. kartu itu simbol, Ya. simbol keberpihakan terhadap masyarakat pada umumnya. Itu Yes juga. bukan masalah kartu, it's a simbol keberpihakan. Silakan Bung Hanta. Baik, ya mungkin saya poinnya bukan soal kartu. Oke, itu Iya. teknisnya ya, implementasi dari program. Tapi poinnya adalah soal bagaimana seorang presiden nanti menyukseskan kebijakan-kebijakannya ketika berhadapan dengan DPR. Tapi tadi saya dari Mas Niko tadi soal jawabannya maupun dari Mas CNS soal rakyat. Tapi catatan saya adalah bicara konteks rakyat yang mana kan banyak nanti. Akan tidak bisa juga bahwa yang penting kita akan membawa aspirasi rakyat. Pasti akan berhadapan dengan DPR, realitasnya seperti apa. Saya Lalu juga Mas rakyat. Niko, untuk di daerah itu konteksnya agak beda. Parlemen di DPR dengan DPRD agak sedikit beda. Tapi ada satu, tapi rasionalitas itu saya kira bisa kita terima. Tapi juga penting, kalau 36, ini kan soal koalisi ramping dan yang agak tambun tadi. 36,9% ini saya yakin, kalau saya akan mengajak Golkar masuk ke koalisi ini.
Jadi kalau Jokowi JK menang, saya yakin Golkar, Mas Tantowi akan gabung di sana. Pendapat. Lalu menjadi 52%. Kata Mas Roy Martin pasti. Ini kode Berarti apa gimana? aman. Ya, keyakinan saya di situ. Yang paling mungkin bergabung di sana, kalau Jokowi JK menang adalah Golkar. Dan yang kedua Mas Santo mungkin gimana, PAN. Mas Santo? Kalau Dijawab. PKS dan Gerindra kecil Kalau kemungkinan. Golkar gimana tadi jawabnya? Mungkin Enggak, katanya. udah. Ya, itu satu. Belum boleh pertanyaan Enggak sebelah. apa-apa, ditangkapi aja dulu. Silakan. Seandainya menang. Saya dan Partai Golkar itu tidak mau berandai-andai. Jadi penting bagi kita sekarang dan komitmen kita penuh dan keyakinan kita penuh bahwa pasangan Prabowo Hatta ini akan menang sehingga kita nggak perlu repot-repot memikirkan koalisi berikutnya. Itu jawaban kami. Baik. Anda punya pertanyaan yang sama atau pertanyaan berbeda Ya, untuk berbeda. pihak pasangan Berbeda nomor ya satu? sekarang. Silakan. Iya, tapi soal Golkar tadi saya yakin sekali nanti Golkar akan merapat kalau Jokowi JK menang. Ini seandainya. Karena Kalau DNA-nya sekarang nggak kalau oposisi. Prabowo Ya. dan Hatta, Hatta. pertanyaan yang sama tapi dengan pendekatan berbeda. Kalau tadi lebih pada kuantitatif koalisi, ini lebih pada kualitasnya. Kita tahu bahwa sekarang pemerintahan Pak SBY Budiono didukung oleh hampir 75 koalisi, melampaui yang sekarang 53% yang dimiliki oleh koalisi Prabowo Hatta. Tapi tidak ada jaminan, tadi seperti dikatakan, ketika ada kenaikan BBM, seringkali dua paling tidak partai yang berbeda. Paling tidak berbeda, tanda petik melakukan politik dua kaki. Dia berkoalisi di pemerintah karena punya menteri partainya, tapi di sana sama kerap melakukan peran tanda petik oposisi di parlemen. Paling tidak dua partai yang sering saya catat melakukan riset tentang ini adalah satu PKS yang kedua Golkar. Nah, bagaimana untuk menjaga soliditas itu? Baik. Nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Koalisi itu adalah gabungan dari partai-partai politik. Memang tidak mudah, Hanta. Karena setiap partai politik itu mempunyai ideologi dan mempunyai kehendak masing-masing. Tapi kalau kita lihat kenapa koalisi gemuk yang sekarang ini ada tidak sukses dan tidak terrefleksi hasilnya, padahal komposisinya demikian baik dan demikian besar, koalisi itu kan ada pemimpinnya. Nah, kalau saya melihat koalisi yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dengan 5 partai lain ini yang disebut dengan koalisi merah putih ini adalah koalisi yang pertama, semangatnya itu sama. Kedua, walaupun basisnya adalah nasionalis dan Islam, tapi mempunyai kesamaan terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Itu yang mengikat kita. Sehingga insya Allah dalam perjalanan itu tidak akan ada yang pecah kongsi. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya rasanya yakin bahwa koalisi ini akan utuh sampai dengan akhir pemerintahan beliau nanti. Saya tambahkan. Dan jangan disamakan ya Pak SBY sama Pak Prabowo. Sorry karena mereka berdua sama-sama TNI, tapi kita tahu Pak SBY bukan prajurit tempur, Pak Prabowo prajurit tempur. Jadi memang nggak sama. Dan saya yakin kepemimpinan Pak Prabowo akan lebih tajam lagi karena kegagalan koalisi sebenarnya itu adalah kegagalan SBY menurut saya. Jadi saya yakin yang kali ini koalisi ini tidak akan gagal karena saya tahu bagaimana Pak Prabowo akan memimpin koalisi ini ke depan. Baik, tanggapi? Karena sebenarnya gini Mas Hanta, kita tahu bahwa teman-teman yang ada di mendukung kubu Prabowo, Mas Prabowo ini adalah mereka-mereka yang sudah terbiasa mengingkari komitmen mereka. Betul kan? Mereka sudah terbiasa, jadi benar. Jadi mereka, apa alasannya untuk mereka tidak mengulangi lagi? Melanggar komitmen yang sudah mereka jaga, mereka buat. Mereka adalah orang-orang yang melanggar komitmen itu. Dan mereka punya kesempatan yang sama dan punya kemungkinan yang sama untuk melanggar itu kembali. Saya yakin. Ini untuk Fadli nggak ada di sini, nanti Fadli akan ngomong yang lain kalau ada di sini. Terkait dengan pengingkaran itu. Bung Hanta, saya yakin nilai-nilai kebaikan yang akan dikobarkan, akan diberikan kepada rakyat. Apabila tidak disetujui atau dihambat oleh koalisi yang besar, pasti akan lahir parlemen jalanan untuk melawan itu. Saya yakin. Membela rakyat, rakyatnya pasti yang dibela akan bergerak. Ya, tanggapi? Kalau saya sih terlalu suuzon ya untuk bilang seperti itu ya karena Kalau iya suuzon Mas. Kita harus selalu berhusnuzon. Oke.
Ya kan? Baik-baik kok. Kan saya bilang kalau Iya, mau memberikan tapi yang baik-baik. Suzon, kita koalisi kita lagi, saya bukan anggota DPR kan. Maksud saya koalisi ini belum tentu akan menjegal semua segala macam keputusan atau undang-undang yang akan dibuat, belum tentu. Pertanyaannya tadi kalau Iya. eksekutif dihadang oleh legislatif yang gemuk. Ya, Kalau keputusan eksekutifnya cara baik. berpikirnya SIS itu bukan cara berpikir politisi. Politisi itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah itu susahnya, nggak bisa politik berdebat itu jadinya. isinya adalah cara bernegosiasi, cara berkompromi. Karena ujung dari politik itu adalah kompromi. Di situ dibutuhkan adalah politisi-politisi yang mempunyai basis yang sama, ya. Kemudian kepiawaian karena faktor pengalaman. Baik. Karena disitulah maka pemerintah itu dijamin akan mendapatkan dukungan permanen yang akan menghantar pemerintah itu sampai dengan masa tugas. Kalau saya sih gini, Mas, terakhir nih. Kalau saya sih gini, seperti pepatah Inggris ya, there is no bad team, only bad leader. Jadi saya yakin dengan Pak Prabowo jadi presiden, saya yakin beliau akan jadi Oke, good leader. silakan. Baik. Hanta. Ya, poinnya sama ya, saya kira menarik. Mas Dhani lebih pada leadership, personalitas dan gaya kepemimpinan presiden. Itu menjadi variabel penting. Yang kedua, tadi Mas Tantowi juga menyinggung soal bangunan koalisi seperti apa, harusnya solid dan seterusnya. Tapi catatan saya, persis tadi saya kasih catatan. Untuk Mas Tantowi, betul, itulah yang paling ideal. Koalisi harusnya dibangun berbasis pada kedekatan ideologi, persamaan platform, program, itu mungkin akan solid. Tapi kalau berdasarkan riset saya, kalau misalnya basisnya adalah pembagian kursi kabinet, entah apa namanya menterinya, atau posisi DPR, maka sangat mungkin koalisi kembali akan rapuh. Akan bubar lagi, dan akan politik dua kaki akan terjadi Baik, lagi. iya. Itu satu. Yang kedua, soal kepemimpinan tadi, saya pikir saya setuju dengan Mas Dhani, itu memang diuji nanti ketika presidennya terpilih seperti apa ketika berhadapan. Tapi tidak boleh ada kompromi dulu di awal, kemudian presiden sangat mungkin tersandera, terserimpung oleh manuver partai di parlemen. Nah itu yang saya ingin menutupnya, seandainya lagi, kalau Jokowi yang menang, Jokowi JK, yang paling mungkin bergeser nomor 1 adalah Golkar akan bergabung ke sana, menjadi 52%. Selamat datang, Akhirnya Mas. Golkar akan memegang siapapun nanti pemenangnya. Tetapi sebaliknya, kalau Prabowo, tapi PAN juga mungkin bergabung. Yang kedua, kalau Prabowo dan Hatta yang menangkan pertarungan, yang paling mungkin koalisi seberang sana menyeberang, paling mungkin pertama menurut saya adalah PKB. Baik. Nah, siapapun bergabung, akhirnya Kita catat malam hari mungkin ini. akan mengulang Ya. bahwa Golkar akan memegang bandul di Kita akan parlemen. Itu catat yang harus tesis Anda malam diantisipasi hari ini, oleh kita akan Presiden buktikan terpilih. nanti Terima kasih. ketika pemerintahan baru akan terbentuk. Dan sampai di sini debat malam hari ini. Minggu depan masih ada debat capres Dengan kita yang lagi. ketiga. Kita Dan lagi. mudah-mudahan Dengan kita lagi. keesokannya kita akan menghadirkan debat seperti ini. Dan setelah ini Anda Kalau yang tidak kita, siapa lagi? Iya. Setelah ini Anda bisa menyaksikan debat yang kemarin sudah berlangsung secara langsung. Yang belum sempat nonton malam hari ini, TV One akan mengulangnya kembali khusus untuk Anda. Sampai di sini, salam 5 jari. Dadah.